Jadi waktu ada 3, waktu lampau, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Nah, fiil ini terikat dengan salah satu waktu ini. Ya, dengan salah satu waktu ini. Pokoknya dia ada kaitannya dengan waktu. Ya, keluar. Bisa kita tanya kapan keluarnya. Ya, apakah sekarang, apakah besok, ataukah kemarin? Ada kaitannya dengan waktu. Tapi kalau pulpen, bisa nggak kita tanya kapan pulpennya? Ya nggak nyambung ya kan? Kenapa? Karena pulpen ini bukan fiil. Nggak cocok ditanyakan kapan. Tapi kalau kata kerja cocok. Ya, makan. Ya, Yazid sedang makan apel. Ya, sedang makan berarti sekarang. Ya, sedang makan berarti sekarang. Kalau telah makan berarti tadi. Akan makan berarti nanti. Ya, ada kaitannya dengan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab At-Tuhfatul Wushabiyah fi Tashil Matnil Ajurumiyah. Ya, sebuah kitab syarah dari matan al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibnu Thabit Ibnu Sa'id Al-Wusabi hafizahullah ta'ala. Di video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang ajzaul kalam atau bagian-bagian dari kalam. Ya, disebutkan ya di video sebelumnya bahwa bagian kalam itu ada 3, yaitu isim, fiil, dan harf yang datang dengan makna. Tapi kita belum jelaskan definisi masing-masing ya dari bagian-bagian ini. Apa itu isim, atau apa itu fiil, apa itu huruf. Ya, huruf yang datang dengan makna. Ya, teman-teman akan temukan jawabannya di video kali ini. Tonton terus sampai selesai. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke definisi isim. Ya. Syekh Ahmad Ibnu Sabit hafizahullah menjelaskan ya di sini walismu lughatan, isim secara bahasa adalah madalla ala musamman. Ya, apa saja yang menunjukkan kepada sesuatu yang dinamai. Ya, jadi kalau ada sesuatu kemudian dia memiliki nama ya, dinamai dengan sesuatu, ya maka dia adalah isim secara bahasa. Ya, misal ini ada benda, ya ini ada namanya enggak nih benda ini? Ya ada, namanya pulpen. Ya, namanya pulpen dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab ya namanya kolamun, ada namanya. Ya, jadi sesuatu yang menunjukkan kepada ya apa saja yang dinamai, ini adalah isim. Ya, ini contohnya. Ya, ini benda, ini sesuatu, ada namanya enggak? Ya, ada, dia dinamai dengan apa? Dalam bahasa Indonesia namanya buku. Ya, dalam bahasa Arab namanya kitabun, maka dia adalah isim. Ya, paham ya teman-teman ya? Dia adalah isim. Jadi sesuatu yang dinamai, apa saja yang menunjukkan kepada sesuatu yang dinamai, itu adalah isim secara bahasa. Ya. Adapun secara istilah, maksudnya secara definisi ahli nahwu, yang dimaksud dengan isim adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bizamanin. Ya, secara istilah yang dimaksud dengan isim adalah kata yang menunjukkan kepada makna yang ada pada dirinya sendiri. Ya, dan ia tidak terkait atau terikat dengan waktu. Ya, baik, di sini ada 2 bagian ya. Ya, ada 2 bagian. Saya bagi menjadi 2 biar gampang difahami teman-teman. Bagian pertama, pahami baik-baik ya. Dia adalah kata. Ya, isim adalah kata yang menunjukkan kepada makna pada dirinya sendiri. Ya, jadi dalam dirinya sendiri sudah ada makna ya yang bisa dimunculkan. Ya, maksudnya pada dirinya sendiri ini tidak butuh kata lain. Ya, untuk memunculkan maknanya ini tidak butuh kata lain. Ya, jadi kalau misalnya saya katakan apa ini? Ya, dalam bahasa Arab ini adalah kolamun. Ya, kolamun ada maknanya, alat buat menulis ya, kolamun.
Untuk memunculkan maknanya apakah butuh kata lain? Nggak butuh, inilah isim. Ya, ini bagian pertama dari definisi isim ya. Kata yang menunjukkan kepada makna pada dirinya sendiri, artinya tidak butuh kata lain untuk memunculkan maknanya. Ya. Baik, bagian yang kedua, walam taktarin bizamanin. Ya. Ia tidak terikat dengan waktu. Ya, tidak terikat dengan waktu. Ini kolamun, namanya kolamun, sekarang kolamun. Ya, besok namanya kolamun juga. Ya. Kemarin namanya apa? Namanya kolamun juga. Artinya dia tidak berubah dengan perubahan waktu. Ya, meskipun waktunya sekarang diubah menjadi esok, kemudian diubah lagi menjadi kemarin. Ya, kita ubah-ubah waktunya, tidak berubah, namanya tetap kolamun. Itu yang dimaksud dengan walam taktarin bizamanin. Ya, tidak terikat dengan waktu. Ya, jadi pahami dua bagian ini ya teman-teman. Kalau teman-teman paham dua bagian ini, jadi ini definisi sebenarnya menunjukkan kepada dua bagian. Bagian pertama, pahami bagian yang pertama, yaitu kata yang menunjukkan kepada kepada makna, ya, tapi maknanya ini tercakup pada dirinya sendiri, artinya nggak butuh kata lain. Ini yang pertama. Yang kedua, dia tidak terikat dengan waktu, ya, dia tidak terikat dengan waktu. Ya, sekarang namanya kolamun, besok namanya kolamun, kemarin namanya kolamun, artinya tidak ada kaitannya dengan waktu. Paham sampai sini ya teman-teman? Itulah isim. Ya, baik. Kemudian kita ambil contoh ya biar lebih jelas lagi. Ya, di sini penulis yang membawakan contoh nahwu Zaidun syuja'un. Ya, contohnya adalah kalimat ini. Zaidun syuja'un. Ya, artinya Zaid pemberani. Ya, Zaidun syuja'un. Zaid pemberani. Ya, fa inna kullan min Zaidun wa syuja'un kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Ya, maka setiap dari ya kalimat ini atau kata dari kalimat ini, yaitu Zaid dan juga Syuja, ya, ini keduanya adalah kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Ya, Zaidun punya makna, Syuja'un punya makna, dan maknanya ini ada pada dirinya sendiri. Ya, tanpa butuh kata lain. Ya, fa Zaidun dalla ala dzati musamman bihi. Ya, Zaid maknanya apa? Zaid ini menunjukkan kepada zat yang dinamakan dengan nama tersebut. Jadi Zaid itu apa? Kalau ditanya Zaid itu apa? Zaid itu orang yang dinamai dengan nama ini. Ya, ada maknanya, dan untuk memunculkan maknanya ini tidak butuh kata lain. Misalnya kalau kata Syuja ini kita buang, Zaid ya tetap Zaid. Tetap muncul maknanya, tetap punya makna. Ya. Wa syuja'un dan juga syuja, kalau ditanya apa itu syuja, ya, di sini disebutkan dalla ala dzati mausufatin bihadzal wasfi wa huwa syaja'atu. Ya, syuja itu menunjukkan kepada zat yang disifati dengan sifat ini, yaitu sifat syaja'ah, sifat keberanian. Ya, syaja'ah artinya keberanian. Ya, syuja artinya orang yang disifati dengan sifat tersebut. Ya, jadi dua kata ini punya arti, punya makna sendiri-sendiri. Ya, dan tidak saling membutuhkan ya untuk memunculkan maknanya ini. Ya, wa kullun minhuma lam yaqtarin bi zamanin. Dan setiap keduanya ini tidak terikat atau tidak terkait dengan waktu. Ya, Zaid tidak terkait dengan waktu. Syuja juga tidak terkait dengan waktu. Ya, paham ya teman-teman ya? Mudah kan ya? Ya, apa itu definisi isim ya? Baik, kemudian di sini beliau menjelaskan ya detail dari definisi yang beliau sebutkan di sini supaya kita bisa membedakan ya antara isim dengan dua yang lain, yaitu fiil dan huruf ya. Temannya ini kan ada dua ya. Kan kata itu ada tiga, ada isim, ada fiil, ada huruf. Nah, bedanya fiil sama isim sama fiil sama huruf di mana? Ya, di sini beliau sebutkan fa kharaja biqaulina dallat ala ma'nan fi nafsiha al harfu. Ya, maka keluar dari ucapan kami atau definisi yang kami sebutkan tadi, dallat ala ma'nan fi nafsiha, menunjukkan kepada makna pada dirinya sendiri. Tidak termasuk ke dalam definisi ini adalah al harfu, huruf. Di huruf nggak masuk definisi ini. Kenapa?
Di sini beliau sebutkan alasannya, fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Karena huruf adalah kata yang menunjukkan kepada sebuah makna tapi pada selainnya, bukan pada dirinya sendiri tapi ada pada kata lain. Ya, nanti akan kita jelaskan. Ya, pokoknya bedanya huruf sama isim tuh ada di sini. Kalau isim maknanya ada pada dirinya sendiri, kalau huruf maknanya ada pada kata lain gitu. Ya, untuk memunculkan maknanya membutuhkan kata yang lain. Sedangkan isim untuk memunculkan maknanya tidak butuh kata yang lain. Ini bedanya antara isim dan huruf. Ya. Baik, kemudian dia di sini jelaskan kembali wa kharaja biqaulina, dan telah keluar pula ya dari definisi yang kami sebutkan, walam taktarin bizamanin. Tidak terikat dengan waktu, ya. Tidak masuk definisi ini, yaitu al-fi'lu. Ya, fi'il nggak masuk ke definisi ini. Ya, tidak terikat dengan waktu. Kenapa fi'il nggak masuk ke sini? Fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa waqtaronat bizamanin. Ya. Karena si fi'il ini adalah kata yang menunjukkan kepada makna pada dirinya sendiri, tapi dia terikat waktu. Ya. Dia terikat dengan waktu. Kalau isim nggak terikat waktu, kalau fi'il terikat dengan waktu. Itu bedanya. Ya, jadi kalau kita paham dua bagian ini, tadi kan kita sebutkan definisinya ini ada dua bagian. Ya, bagian pertama dalat ala ma'nan fi nafsiha, ini menunjukkan ya perbedaan antara isim dengan huruf. Bagian yang kedua walam taktarin bizamanin, ini menunjukkan perbedaan antara isim dengan fi'il. Ya, semoga dipahami ya. Nah, biar lebih jelas lagi apa yang dimaksud dengan fi'il dan apa bedanya dengan isim, ya kita harus tahu definisi fi'il terlebih dahulu. Ya, kita jelaskan ya definisi fi'il. Ya, wal fi'lu lughatan. Ya, fi'il secara bahasa dia adalah huwa nafsul hadatsil ladzi yuhdithuhul fa'ilu min qiyamin wa qu'udin wa nahwihima. Ya, fi'il secara bahasa dia adalah perbuatan itu sendiri yang dikerjakan oleh pelakunya, baik itu berdiri, duduk, atau yang semisal dengannya. Ya, itu terjemahan bebasnya seperti itu. Jadi simpelnya begini, fi'il itu adalah secara bahasa ya, fi'il secara bahasa adalah perbuatan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Ya, berdiri, duduk, makan, ya, minum, membaca, menulis, ya, itu perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang. Ya, kalau misalnya kita sebutkan dalam bahasa Indonesia deh biar gampang. Dalam bahasa Indonesia, ya, Yasir pergi ke masjid. Ya, Yasir pergi ke masjid. Di sini ada perbuatan nggak? Ada aktivitas atau tidak di sini? Ada, ya, yaitu kata pergi. Nah, inilah yang disebut dalam bahasa Arab itu dengan fi'il. Yasir pergi. Yasir ini pelakunya. Apa yang dia perbuat? Yang dia perbuat adalah ya perbuatan yang namanya pergi. Nah, pergi ini dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il. Paham ya teman-teman ya? Mungkin kalau lebih simpelnya ya fi'il ini diterjemahkan dengan kata kerja. Ya, kata kerja. Ini secara bahasa ya. Oke, sekarang kita sebutkan secara istilah. Ya, kita jelaskan secara istilah. Oke, sekarang kita masuk ke definisinya secara istilah. Wastilahan. Ya, secara istilah yang dimaksud dengan fi'il adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qtaranat bi ahadil azminati salasati allati hiyal madhi wal hal wal istiqbalu nahwu kharaja zaidun. Ya, kata penulis di sini yang dimaksud dengan fi'il adalah kata yang menunjukkan kepada makna pada dirinya sendiri. Ya, ini sama ya kayak isim ya. Sama kayak isim tadi, kata yang menunjukkan ya makna kepada dirinya sendiri. Waqtaronat, akan tetapi dia terikat dengan salah satu waktu. Ya, yang tiga. Jadi waktu itu ada tiga ya. Ada waktu al-madhi yaitu waktu lampau, al-hal yaitu waktu sekarang, wal istiqbal yaitu waktu mendatang. Jadi waktu ada tiga, waktu lampau, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Nah, fi'il ini terikat dengan salah satu waktu ini. Ya, dengan salah satu waktu ini. Pokoknya dia ada kaitannya dengan
dengan waktu. Ya, keluar bisa kita tanya kapan keluarnya. Ya, apakah sekarang, apakah besok, ataukah kemarin? Ada kaitannya dengan waktu. Tapi kalau pulpen, bisa nggak kita tanya kapan pulpennya? Ya nggak nyambung ya kan? Kenapa? Karena pulpen ini bukan fiil, nggak cocok ditanyakan kapan. Tapi kalau kata kerja cocok. Ya, makan. Ya, Yazid sedang makan apel. Ya, sedang makan berarti sekarang. Ya, sedang makan berarti sekarang. Kalau telah makan berarti tadi. Akan makan berarti nanti. Ya, ada kaitannya dengan waktu. Ya, kalau nggak disebutkan sedang, telah, atau akan, Yazid makan, cocok kita tanyakan kapan makannya. Ini cocok. Ya, terkait dengan waktu. Ya, paham ya teman-teman ya. Tapi kalau kayak ini buku, kapan bukunya, nggak cocok. Ya, itu bedanya antara isim sama fiil. Ya, kalau isim tidak terikat dengan waktu, kalau fiil terikat dengan waktu. Imma waktu lampau, waktu sekarang, atau akan datang. Ya, jadi di sini ya definisinya juga kita bagi menjadi dua bagian ya teman-teman ya. Ya, bagian pertama kata yang menunjukkan kepada makna ya pada dirinya sendiri. Ya, ini sama dengan isim ya. Sama dengan isim, tapi beda dengan huruf. Ya, nanti kita jelaskan di sini. Ya, bagian kedua, waqtaranat bi ahadil azminati salasa. Dia terikat dengan salah satu waktu yang jumlahnya tadi ada 3. Waktu itu waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu akan datang. Ya, baik. Di sini kita jelaskan lebih detail lagi biar kita bisa membedakan ya antara mana isim, mana fiil, mana huruf. Ya. Atau kita bisa membedakan antara fiil dengan dua temannya tadi ya, isim dan huruf. Ya. Baik. Di sini beliau membawakan contoh kharaja Zaidun. Ya. Kharaja Zaidun. Ya. Zaid keluar. Ya, kira-kira mana fiilnya di sini? Ya, kharaja atau Zaidun? Ya, kharaja. Ya, ini kan menunjukkan kepada fiil ya, kepada pekerjaan. Ya, kharaja kata kerja. Zaid keluar. Ya. Baik, di sini dijelaskan fa kharaja kalimatun dallat fi nafsiha ala ma'nan wa huwal khuruj. Kata kharaja ya, yang di sini posisi sebagai fiil atau kata kerja, dia adalah kata yang menunjukkan makna kepada dirinya sendiri. Ya, makna yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, maknanya adalah al-khuruj, keluar. Waqtaronat bi ahadil azminati, tapi dia terikat dengan salah satu waktu, wa huwa zamanul madhi, yaitu waktu lampau, alladhi hasala fihi al-khuruj, di mana pada waktu tersebut terjadilah perbuatan keluar ini. Ya, jadi kalau dikatakan kharaja Zaidun, maka lebih cocok kita terjemahkan Zaid telah keluar. Ya, jadi ini pekerjaan yang dilakukan di waktu lampau. Kata kharaja ini nggak bisa kita terjemahkan Zaid sedang keluar atau Zaid akan keluar. Nggak boleh kita terjemahkan seperti itu. Ya, kenapa? Karena kata kharaja ini adalah kata kerja bentuk lampau. Ya, perbuatan yang dikerjakan di waktu lampau. Ya, kharaja ini terikat dengan waktu. Ya, tidak bisa ya kita gunakan kata kharaja ini untuk ya menyebutkan perbuatan keluar yang terjadi pada waktu sekarang atau waktu akan datang, nggak bisa. Ya, paham ya teman-teman ya. Baik, kemudian kita lanjutkan di sini fa kharaja biqaulina. Ya, dan keluar dari definisi yang kami sebutkan, dalat ala ma'nan fi nafsiha, yaitu kata yang menunjukkan kepada makna pada dirinya sendiri. Tidak masuk ke dalam definisi ini adalah huruf. Ya. Nah, tadi kita jelaskan ya, huruf itu adalah kata yang menunjukkan makna tapi pada selainnya. Ya, bukan pada dirinya sendiri tapi pada selainnya. Ya, wa kharaja biqaulina, dan keluar pula dari definisi yang kami sebutkan, waqtaronat bi ahadil azminati alismu. Ya, dan keluar pula dari definisi yang kami sebutkan tadi, yaitu dan terikat dengan salah satu waktu. Ini enggak masuk ke dalam definisi ini isim. Ya, keluar dari definisi ini
isim. Ya, karena isim itu adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bi zamanin kama taqaddam. Isim itu adalah kata yang menunjukkan ya kepada sebuah makna yang ada pada dirinya sendiri tapi tidak terikat waktu sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Ya, sudah berlalu penjelasan. Jadi bedanya antara isim sama fiil, kalau fiil itu ya terikat waktu, kalau isim tidak terikat waktu. Kalau bedanya fiil sama huruf apa? Fiil itu punya makna pada dirinya sendiri, huruf ada maknanya tapi maknanya ada pada kata yang lain. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ini perbedaan antara isim dan fiil. Ya. Mudah ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Ya, bedanya isim sama fiil. Kemudian di sini penulis ya menyebutkan pembagian fiil. Ya, kata beliau, "Summa'lam", kemudian ketahuilah annal fi'la yanqasimu ila salasati aqsamin. Fiil terbagi menjadi 3 bagian. Ya, sepertinya ini pembahasannya akan panjang ya. Insya Allah akan kita lanjutkan deh pembahasan pembagian fiil ini di video yang selanjutnya. Demikian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.